Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 689 orang yang ingin dia temui. Hei, tebak, saudara kedua, kata He Jinki sambil tersenyum di wajah Lin Yu. Jinki, aku tidak bercanda denganmu, katakan saja dari mana belati ini berasal. Lin Yu tampak serius, dan bertanya dengan suara yang dalam, belati ini sangat tidak biasa. Jika kamu mendapatkannya dengan cara yang tidak tepat, kamu sangat mungkin membuat dirimu terbunuh. Jika harta karun semacam ini hilang, pemilik keris ini pasti akan mencarinya dengan putus asa. Jika Anda menemukan He Jinki pada saat itu, sama sekali tidak akan ada buah yang baik untuk He Jinki. Melihat ekspresi serius Lin Yu, He Jinki buru-buru menyembunyikan senyumannya, dan berkata kepada Lin Yu, kakak kedua. Apakah kamu tahu bahwa tuan kedua saya kembali? Lin Yu tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia mengerti sesuatu, dan mengangguk, aku tahu ini, maksudmu, belati ini diberikan kepadamu oleh tuan keduamu. Tidak. He Jinki menggelengkan kepalanya dan berkata, saya datang dari majikan kedua saya, dan dia berjanji akan meminjamkan saya untuk bermain selama 2 hari. Belati ini milik He Erie. Lin Yu terkejut secara diam-diam, dia tidak menyangka He Erie memiliki senjata ajaib semacam ini. Itu bukan miliknya, bagaimana saya bisa mengatakannya? Itu trofi. He Jinki mengerutkan kening dan berkata, dia merebutnya dari musuh saat dia bertempur. Ditangkap dari musuh. Ekspresi Lin Yu berubah, dan dia berseru, musuh apa itu? Tak heran modal keris ini tidak memiliki sarung, ternyata didapat dari medan pertempuran. Aku tidak tahu ini lagi, kamu harus bertanya pada tuan keduaku sendiri. He Jinki menggelengkan kepalanya. Dia tidak bertanya terlalu banyak pada majikan keduanya, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Lin Yu menghela nafas ringan, menyentuh belati di tangannya, memikirkan para martir yang mati, hatinya sangat berat, berpikir bahwa belati ini mungkin ditangkap dalam pertempuran ini, dan berkata dengan lembut, sebenarnya, aku telah memikirkannya. Saya pergi mengunjungi He Erie, tetapi ketika saya mendengar bahwa dia mengucapkan terima kasih secara tertutup, saya tidak berani mengganggunya. Saya tahu siapa itu. Dalam keadaan seperti itu, akan sulit untuk menenangkan diri dalam waktu singkat. Bayangkan saudara yang mengawasinya siang dan malam meninggal di hadapannya. Sungguh dampak psikologis yang sangat besar, bahkan seorang prajurit berdarah besi seperti He Erie tidak bisa acuh tak acuh. Lagi pula, hatinya juga tumbuh. Kakak kedua, meskipun berterima kasih kepada orang lain di balik pintu tertutup, jika Anda pergi, majikan kedua saya pasti akan bersedia melihat Anda. He Jinki mengikuti dengan desahan ringan dan berkata, ayo kali ini. Tuan kedua saya meminta saya untuk datang dan menjemput Anda. Saat dia berkata, dia melihat ke arlojinya dan berkata dengan cepat, kita akan pergi beberapa saat lagi. Dia bilang dia ingin kamu mengajaknya bertemu seseorang. Lihat seseorang. Siapa yang kamu lihat? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Dia tidak bisa memahaminya. Tidak mungkin melihat siapapun dalam posisi master kedua dia, bagaimana dia masih bisa menggunakan dirinya sendiri. Aku tidak tahu ini, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa saat aku bertanya padanya. Kalau begitu kau bisa bertanya padanya tentang belati ini bersama-sama. He Jinki terkekeh, lalu menyuruh Lin Yu pergi keluar. Sejak Erie He memerintahkan dia, Lin Yu secara alami harus pergi, dan kebetulan dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Erie He. He Jinki mengantarnya langsung ke sebuah perempatan kecil beberapa kilometer jauhnya. Setelah menunggu di dalam mobil sebentar, mereka melihat sebuah jeep hijau perlahan mendekat. Ketika mereka berhenti sebelum dan sesudah mereka,
dia bersandar ke kursi belakang seorang pria paruh baya berseragam militer, He Zizhen dan He Erie yang melambai kepada Lin Yu dan yang lainnya. Lin Yu dengan cepat membuka pintu mobil dan melompat ke bawah. He Jinqi buru-buru menjulurkan kepalanya dan berteriak pada majikan keduanya, "Tuan kedua, siapa yang akan kamu temui, bisakah aku mengikuti?" "Tidak." He Erie berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berteriak pada He Jinqi, "Ngomong-ngomong, kembalikan belati itu padaku, aku berguna." He Jinqi mencibir bibirnya, yang berguna, dia jelas ingin kembali. Dia tidak berani menolak kata-kata tuan kedua, berteriak kepada Lin Yu, dan langsung melemparkan belati ke Lin Yu. "Tuan kedua." Setelah Lin Yu masuk ke mobil, dia dengan hormat meneriaki He Zizhen. Setelah sekian lama, dia melihat He Zizhen lagi dan tidak bisa menahan sedikit pun tersentuh. Melihat wajah He Zizhen, dia merasa sangat ramah, tetapi pada saat yang sama hatinya diliputi oleh emosi. Dia tahu bahwa He Erie bisa kembali dengan keberuntungan kali ini, tapi lain kali, mungkin He Erie akan bersama rekan-rekan seperjuangannya. Hal yang sama, diangkut kembali ke peti mati yang dingin. Ketika tentara bertempur dan mati di medan perang, kata-kata ini selalu lebih dari sekedar berbicara, tetapi kenyataan kejam yang terus terungkap. "Jiarong, bagaimana kabarmu hari ini?" Ketika He Zizhen melihat senyum anggun Lin Yu dan wajahnya penuh cinta, dia akan merasakan semacam keintiman ketika dia melihat Lin Yu. Chong Lin Yu menjelaskan, "Saya kembali dalam situasi khusus kali ini, jadi saya tidak menemukan Anda." Meskipun dia telah setuju dengan Lin Yu terakhir kali bahwa dia akan melakukan tes garis ayah dengan Lin Yu setelah dia kembali kali ini, tetapi dalam situasi ini, dia masih memiliki pikiran untuk melakukan hal-hal ini. Dan ketika dia kembali kali ini, dia tidak melihat orang luar di balik pintu tertutup, bukan hanya karena kesedihan rekan-rekannya yang tewas dalam pertempuran, tetapi juga karena dia merasa bersalah di dalam hatinya. Rekan seperjuangannya, Mage, diselimuti, tapi dia aman dan sehat, yang membuatnya merasa malu. "Aku tahu, tuan kedua. Ketika hal seperti ini terjadi, aku juga merasa sangat sedih." Lin Yu menghela nafas pelan, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghibur He Zizhen. "Aku tidak menjaga adikku." Jejak rasa sakit melintas di wajah He Zizhen, dan dia menegur dirinya sendiri dengan ekspresi sedih. "Tuan kedua, Anda tidak bisa disalahkan. Jika saya tidak salah, kelompok musuh yang Anda temui kali ini benar-benar luar biasa, bukan?" Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, "Mungkin itu bukan apa yang bisa dilakukan oleh pasukan khusus biasa." Ekspresi He Zizhen tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menatap Lin Yu dengan takjub, dan berkata dengan wajah bingung, "Bagaimana kamu tahu?" Lin Yu tersenyum, tidak berbicara. Dia langsung mengirimkan belati yang baru saja diterima He Jinqi kepada He Zizhen, dan berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana seseorang yang bisa memegang senjata ini bisa menjadi orang biasa?" He Zizhen membuka matanya setelah melihat belati di tangan Lin Yu. Dia berkata kepada Lin Yu dengan heran, "Apakah kamu tahu belati ini? Dari mana asalnya?" Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu asal-usul belati ini, tapi saya tahu bahan yang digunakan untuk melempar belati ini." "Oh, datang dan dengarkan." Mata He Zizhen berbinar, dia langsung menjadi tertarik, dan buru-buru berkata, "Aku juga penasaran dengan sebenarnya bahan terbuat dari apa ini. Seharusnya sangat tajam. Tusukan khusus pasukan kita sebenarnya sangat rentan terhadapnya." "Xuan Gang." Lin Yu berbisik, dan kemudian memberitahu He Zizhen tentang asal-usul Xuan Gang yang dia ketahui. He Zizhen kaget saat mendengar kata-kata itu sambil menimbang belati di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ternyata itu ditempa dengan bahan yang begitu keras, tapi sekelompok orang ini tidak sedikit." "Tuan kedua," dengan mengatakan itu,
Anda sepertinya tidak tahu dari mana kelompok orang ini berasal. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu, tapi kurasa mereka kebanyakan orang yang diorganisir oleh Shenmu. He Zizhen berkata dengan suara yang dalam. Kurasa tidak mungkin mereka. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan wajah serius, dan berkata dengan percaya diri. Oh, mengapa? He Zizhen menoleh dan bertanya pada Chong Lin Yu dengan ragu. Karena ketika orang-orang dari Liga Swordsman datang ke Departemen Intelijen Militer untuk memprovokasi, mereka membawa pedang Jepang yang disebut pedang pertama di timur. Tujuannya untuk menggagalkan semangat senjata China kita. Jika mereka memiliki misterius ini jika belati baja, bagaimana mungkin ia tidak mengeluarkan belati baja misterius ini untuk bersaing dengan kita? Lin Yu berkata dengan suara yang dalam dan bijaksana. Dia merasa bahwa Swordmaster League memiliki pemahaman yang sangat menyeluruh tentang budaya Tiongkok. Tidak mungkin untuk tidak mengetahui apa baja misterius ini. Jadi jika mereka memiliki belati baja misterius ini, mereka pasti akan menggunakan belati baja misterius ini. Bukan yang asli, Toyo First Sword. Kamu masuk akal. He Zizhen berkata dengan suara yang dalam, sepertinya bukan orang Jepang itu. Hei Erie, apa yang terjadi di perbatasan kali ini? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, dia merasa bahwa dia dapat menyimpulkan siapa mereka berdasarkan tujuan tindakan mereka. Aku akan melihat orang yang ingin kita temui sebentar lagi, mari kita ceritakan tentang hal itu bersama-sama. He Zizhen berkata dengan suara yang dalam, mungkin dia bisa mengatakan satu atau dua hal tentang sumber belati ini. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, terima kasih.